Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para ulama, al-amilin wal musannifin wal khashi'in wal mukhlisin, utaminipun takmir Masjid Darul-Hijrah, wabil khusus Abah Pri, sedaya keluarga yang insyaallah sekarang sedang di Jakarta dan mau berangkat umroh dengan program beberapa negeri di Turki dan sebagainya ya. Jadi dalam rangka juga sekaligus mohon doa dari kita semuanya. Insya Allah beliau akan berangkat umroh dengan program tiga negara, Dubai, Turki, Jeddah dan Madinah. Ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan dan keselamatan mulai berangkat sampai pulang dengan membawa umroh yang makbulah, doa-doa yang mustajabah, dan juga kita semuanya yang mendoakan beliau mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah barokah, bisa menyusul beliau untuk berangkat ke tanah suci Makkah Madinah, baik haji maupun umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadini as-salihah li ridwaillah wa bi syafaati Rasulillah wa li hadratin Nabi Ibrahim wa Ismail wa ala alihi wa ashabihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. Mohon suratul Fatihah juga untuk kesembuhan Abah Fathur. Mudah-mudahan dengan Fatihah li syifa ini beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua insyaallah mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat sekeluarga dalam iman dan takwa, barokah umur kita, barokah rezeki kita, dan qabul hajat-hajat kita. Bi hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali syifa li hajj Abah Fathur Rahman. Ya Allah, syifa Allah yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur jamaah sekalian, kita bisa ketemu lagi silaturahmi, sambung seduluran dalam gerakan salat subuh berjamaah di Masjid Darul Hijrah. Insyaallah penuh barokah. Doa-doa panjenengan insyaallah mustajabah, diberikan oleh Allah ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, generasi kula jenengan yang sholih-sholihah. Amin ya rabbal alamin. Ini juga sambil nunggu nanti di tengah-tengah kajian mungkin beliau akan memberikan sambutan barangkali. Ini melalui Zoom beliau juga mengikuti, dan ini patut kita contoh jamaah sekalian betapa beliau ini orang yang haus ilmu. Jadi tidak peduli dimanapun berada. Saya sering juga Zoom dengan beliau bersama dengan para dosen Universitas Wijaya Kusuma. Jadi mengajak para dosen untuk tidak sekedar
sibuk dengan mengajar para mahasiswa, tapi juga memperkokoh keagamaan dalam bingkai iman takwa. Itu yang harus kita contoh. Jadi kita yang orang biasa, yang orang awam, ya tentu harus lebih semangat lagi belajar ilmu agama, terutama terkait dengan kajian tafsir Al-Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah, kali ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abah Pri, yaitu mengkaji tentang surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Bahkan nanti ada beberapa ayat juga di surah Al-Baqarah yang tidak kalah hebatnya ya untuk kita kaji bersama. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, sambil nunggu ketersambungan beliau karena memang waktu subuh di sini dengan di Jakarta tentu agak jauh berbeda, gitu. Kalau sini dengan Madura mungkin sama ya, pada. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu sembah sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Makna letterleknya rabbakum itu Tuhanmu atau Tuhan kalian. Tapi secara tafsil ya, secara terinci, kata Rabbun itu bisa diartikan pencipta, bisa diartikan pengasuh, pengelola, pembina, ya, dan pembentuk, ya, fa ahsanal suwarakum, yang memperbaiki rupa kula jenengan itu Rabbakum. Makanya di sini alladzi khalaqakum, alladzi dzat khalaqakum, kang wis dadekaken sapa Allah ing sira kabeh. Walladzina min qablikum, dan juga orang-orang min qablikum kang ana ing dalem sadurunge sira kabeh. Saking sadurunge sira kabeh. La'allakum, supaya sira kabeh, supaya apa ya? Kalau Maduranya apa? Supaya kakeh-kakeh. Cek kasar iki. Nggih, supaya sira kabeh tatakun dadi wong sing takwa. Masyaallah ya. Ini jamaah sekalian. Ya. Kenapa kita harus menyembah kepada Allah? Karena alladzi, di samping Allah menjadikan kula panjenengan, alladzi Allah ukidzat ja'ala kang wis dadekaken sapa Allah lakum ing sira kabeh kanggo kepentingan sira kabeh al ardo ing bumi. Allah ciptakan bumi niki kangge kepentingan kula panjenengan bisa bertempat di planet bumi yang seperti ini ya. Firashan sebagai lemek, sebagai hamparan, ngoten. Was-samaa binaa, dan juga langit sebagai atap. Jadi Roma Irama itu nyanyinya dari lagu ini Bapak Ibu. Langit sebagai atap rumahku, ya kan? Dan bumi sebagai lantainya, gitu. Tapi jangan diteruskan. Hidupku menyusuri jalan. Itu pengemis. Jadi yang jelas kita hidup di nek cara wong Jawa di atas bumi, di bawah langit. Ana ing sak kurbing langit sak lumahing bumi, kudu ngerti sangkan paraning dumadi ngoten niku. Wa anzala minas samaa'i maa'a wa anzala anu nurunkeun sapa Allah minas samaa'i saking langit nurunaken ma'an ing banyu berupa hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, fa akhraja monggo nuli ngetokaken sapa Allah bihi kelawan ma,
Kelawan udan iku mang minas samarati saking pira-pira buah-buahan. Dari hujan itu Allah turunkan buah-buahan. Rizqon kang dadi rizki lakum kedue sira kabeh. Jadi idealnya mestinya hujan itu memberikan kesejukan, memberikan keberkahan, kemanfaatan, tumbuh buah-buahan, gitu, bunga-bungaan yang indah, harusnya seperti itu. Ya, tapi realitanya kadang-kadang yang kita rasakan akan ada beberapa musibah seperti di situ Bondo, ya kan, banjir bandang. Bahkan sekarang Pak di kampung saya padi yang mublak istilahnya orang Jawa ya, itu sudah tertutup dengan air, jadi seperti lautan. Dan kalau sudah banjir seperti itu namanya banyu rowo, itu tidak selesai dalam seminggu 2 minggu karena tidak ada penatusannya. Nah, untungnya para pejabat kampung desa itu pinter ya, memutar otak sehingga dijadikan sebagai tempat wisata. Ada namanya rawa wisata, nyewa perahu-perahunya orang kampung, Pak. Jadi musibah tapi jadi wisata. Ya pada ambek nomor lapindo itu. Ya, awal-awal itu jadi tempat wisata. Ya satu sisi ya kok nantang pangeran gitu loh. Tapi di sisi yang lain memanfaatkan daripada nganggur. Akhirnya orang dari Kudus, Demak, Rembang, ya, kampung saya kan di Pati itu pada datang. Pegawai-pegawai, pengusaha-pengusaha itu lomban istilahnya, praon, naik perahu. Keliling rawa itu nyewa berapa jam itu berapa ini gitu. Luar biasa. Monggo kalau jenengan ngersane mriko mangke rombongan naik geledekan. Ya, ini Masya Allah. Ini jemaah sekalian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu kan menjanjikan kula jenengan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kok umpama masyarakat, umat, kampung, negeri ya kok beriman bertakwa, niku Allah janjikan dibuka pintu keberkahan baik langit maupun bumi. Ngoten harusnya menjadi berkah, angin menjadi berkah, api menjadi berkah, hujan menjadi berkah. Nah, terus kenapa kok jadi musibah? Bisa jadi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bisa jadi karena manusianya mendustakan ayat-ayat Allah. Maka di sini fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nek wis dikai rezeki, wis didadekne Gusti Allah, dikai fasilitas langit bumi dengan segala penghasilannya yang kula jenengan rasakan bersama, maka jangan jadikan tandingan bagi Allah sekutu yang lain. Allah itu ya Allah, jangan ada andada, jangan ada tandingan, karena walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada tandingan, sekecil apapun, sedikit apapun, tidak ada yang sama dengan Allah. Ya, jangan sampai kula jenengan menyamakan Allah. Aku ki ndongaku gak diijabah nek gak nang kuburane Mbah Sangkil. Lah ini umpama ya walaupun kita boleh tawasul, boleh kita wasilah, boleh itu sunnah itu, tapi jangan jadikan bahwa seakan-akan kalau tidak wasilah tidak dikabulkan. Wasilah itu sebagai tambahan kekuatan doa panjenengan agar permohonan kita sekalian dikabulkan. Kenapa? Karena mendekati hamba-hamba Allah yang lebih soleh, yang lebih rajin ibadah, sementara kula jenengan mengakui sebagai orang yang biasa-biasa saja, umat yang awam. Beda dengan para wali, para ulama, salafus sholihin. Tentu sejarah ampel genyuan datang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kok omong mboten sempat ya wis ndonga teng daleme masing-masing atau di masjid terdekat ya, seperti Darul Hijrah ini Masya Allah.
Ya, luar biasa. Seperti itu jamaah sekalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan sira kabeh ta'lamun ngerti. Nek Gusti Allah itu memang nggak ada tandingannya. Lho nek wis seperti gak ana tandingannya kok ditanding-tanding. No kan ngoten. Dibanding-banding. No. Nah itu muncul lagu nih. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke. Pak Kosnar apa lagu? Ya, itu jamaah sekalian. Nggih. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Apakah Bapri sudah gabung? Sudah. Barangkali mau memberi sambutan Bapri? Halo Bapri? Suaranya. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Langsung pakai HP aja ya, kalau nggak ada. Waalaikumsalam. Ya, sebentar Bapri. Nah, masih disambungkan sama Pak Is. Oke, ini kita dengarkan dulu sambutan dari beliau, masih di atau langsung dari HP bentar. Ke Madinah, ke Jeddah dulu baru ke Madinah. Mohon doanya, mudah-mudahan semuanya diparingi sehat saya sama istri. Amin. Mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran dan menjalankan semua ibadah Allah. Amin. Dan sekarang mohon saya doakan selama ini sehingga bisa mudah memperlancar ibadah saya. Amin. Bulan 12 bulan saya doakan semoga juga segera bisa menyusul. Amin. Melaksanakan ibadah umroh haji, Allah mudahkan beliau. Amin. Ustaz Husain mohon doanya saya diberikan berkah, rahmat dan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian kira-kira jemaah kami terima kasih semuanya dan tetap semangat ya. Besok minggu lagi baru ketemu saya. Insyaallah. Baik. Kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun Abah Pri atas sambutannya. Kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Masya Allah ya dikabulkan doa-doa beliau di tanah suci, mudah-mudahan dimudahkan selamat sehat sekeluarga untuk menunaikan umroh bonus plus Dubai dan sebagainya, dan doa-doa beliau nanti di tanah suci insya Allah sangat-sangat mustajabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah beliau juga mendoakan kita ya agar jamaah Darul Hijrah insya Allah ahli ziarah Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan karena nanti juga akan kita tutup dengan doa untuk Abah Fathur sekeluarga dan juga Abah Pri sekeluarga, terutama untuk menunaikan umrah beliau semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini tafsirnya ayat 21 dan ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat ini menjelaskan tentang sifat uluhiyahnya Allah. Ya, uluhiyah itu sifat ketuhanan. Jadi Allah sendiri yang menjelaskan tentang ketuhanannya, kemahahebatnya. Tidak ada yang bisa menciptakan segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai dari menciptakan manusia. Dengan menciptakan manusia disempurnakan dengan akalnya, terciptalah berbagai macam keahliannya. Ya, itu sehingga menjadi khalifah. Nih. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, dialah yang memberi nikmat kepada kita semuanya, hamba-hambanya, ya, dengan menciptakan dari tiada menjadi alam wujud, menjadi ada seperti ini. Asalnya gak ono, dadi ono. Lalu
disertai dengan berbagai macam nikmat. Nikmat lahir, nikmat batin, rohani, jasmani, nikmat kesehatan, gitu, nikmat kecukupan. Nah, bukan masalah kekayaan, yang penting cukup. Itu nikmat itu. Kalau kaya belum tentu nikmat. Orang kaya itu kalau nggak cukup, ya tetap aja nggak bisa tenang. Orang yang bahagia itu, ya, pokoknya biasa, wajah-wajah sederhana bersahaja kayak Pak Muslih umpamanya kayak gitu-gitu aja. Anak wae mobil anu didempul wis ngono wis penak wis, enggak usah. Ibu-ibu misalnya enggak usah mikir misalnya Bu Mudin kok anu wis wajahnya didempul anu wis ngono ae wis. Enggak usah terlalu mikir. Kenapa? Karena Allah sudah mencukupi segala fasilitas yang ada atas konsekuensi penciptaannya kepada kita. Itu jamaah sekalian. Ya, Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan buat tempat kita tinggal, gitu. Diperkokoh juga dengan gunung-gunung, ya, dan menjadikan langit sebagai atapnya. Jadi istilahnya paku bumi, gunung itu sebagai paku bumi untuk supaya bumi ini stabil, ya, bumi ini stabil. Dan sampai kono akeh gunung sing meledos, ya, itu sing akhirnya itu akeh gempa. Makanya biasanya nek gunung meledos itu disertai dengan gempa. Mulane lagune para wali biyen zaman wis akhir bumine goyang. Ngaten iki Kak. Gitu. Akale junggir negarane kunjang. Ngaten iki Kak. Zaman akhir akeh gempa gitu. Zaman wis akhir akeh maksiat, gak gelem zikir, gak gelem mikir, uripe nekat. Ngaten iki Kak. Makanya akeh pencurian. Jangan kalau dengarkan suara Surabaya itu hampir setiap hari ya, motor hilang. Hati-hati, ya, masya Allah. Jangan sekalian. Baik, jangan sekalian. Waj'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Ini firman Allah. Ya, jadi Allah ciptakan langit sebagai atapnya untuk menjaga, ya, untuk dijaga oleh Allah. Ya. Wahum an ayatiha muridun, itu pun masih banyak manusia yang berpaling dari ayat-ayat Allah padahal sudah diciptakan sedemikian rupa. Ini jangan sekalian. Juga Allah ciptakan hujan, gitu. Ada segernya, indahnya bunga-bunga yang semerbak mewangi, buah-buahan yang bisa kita nikmati, termasuk juga hasil bumi, ya, itu hujan yang membawa barokah. Jadi ini yang kemudian harus kita syukuri jamaah sekalian. Ya, ini termasuk juga rumput-rumput yang menjadi bahan makanan ternak-ternak kita dari ayam, kambing, domba dan sebagainya. Lalulah menjadi sate, gulai, kikil. Nah itu ya, luar biasa Pak. Ini Allah ciptakan kenikmatan buat kita semuanya, termasuk keindahan alam yang luar biasa, gitu. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Jadi Allah yang menciptakan buat kalian bumi yang tetap kokoh, diem. Kalau umpama bumi ini goyang, ya wis enggak iso tentram kita. Wong sekali-kali gempa aja wis medeni gitu. Itu. Langit sebagai atapnya, wasawwarakum fa ahsanu suwarakum. Allah yang memberikan rupa kepada kita. Ngono iku cek diapiki kali Gusti Allah. Nggih, wajah kula jenengan ganteng kaya ngeten iki Bapak-bapak, ibu-ibu cantik-cantik seperti itu masih diperbaiki lagi sama Allah. Berupa apa? Ada skincare, ya kan? Nah, ibu-ibu lambe ini kurang abang dikai spidol. Nah, ngono-ngono kuwi. Iku fa'asana suarakum. Ngono ku jare sing operasi plastik barang, ya. Operasi plastik, operasi wesi. Ada irungnya kurang bangir dilincipno. Itu fa'asana suarakum itu. Memperbaiki rupa kalian. Di samping itu warazaqakum minat thayyibat. Dikai rezeki sing api-api. Bebek sinjai, ya. Bebek kremes. Nah, mie ayam mitra, apa kayak gitu kalau jenengan
Ayam tok niku ono ayam geprek, oh ya kan. No, kurang apa njajal. Ngoten niku jek akeh sing makan sing aneh-aneh. Oh daging sapi, daging kambing lho enak halal. Ojo sing makan daging baby. Apa baby itu? Ya, kan ada seperti itu. Ada saya ada pengalaman itu. Ya, pas ke mana ya? Ke Bali apa ke Jogja saya lupa itu. Ya. Sing bakulan warung itu gaya jilbab, Pak. Gaya jilbab, otomatis kan muslimah gitu. Begitu saya masuk, mungkin mau jenenge ziarah wali. Ya kok sarungan, kopian, serbanan. Ya, untungnya kok ngomong, ngapunten Pak Yai, Pak Haji, niki mboten halal niki. Enten campurane babi, gak kurang ajar. Untungnya kok mengomong. Untungnya kok bilang, cara mboten ya apa itu? Ya, bayang loh. Ada juga loh, warungnya orang Islam itu yang jualan dide. Ya, haram itu. Seperti itu. Lalu dikai rezeki sing enak-enak lho. Sing halalan thayyibah. Ngono sik mbadok sing haram-haram nggih. Lalu jenenge nun saya warazaqakum minat thayyibah, termasuk minuman yang kula jenengan unjuk itu lho Pak. Ya Allah gak terima air putih. Susu ngono ono air kedelai, susu kedelai. Ya, ojo ono apa iku es campur, es teler sembarang kan. Ngono ojo ono sing minum-minuman keras. Kayak wesi, beling, watu. Ya, ngono kan ya repot, Pak. Makanya kan kata Roma Irama, itu kan minumannya setan nih. Minumannya setan diminum lah, terus setan aja no to, Pak, kebagian apa? Niki menungso kadang-kadang niku duraka, pasrah napa niku serakah aluamah itu menungso. Dzalikumullahu rabbukum, mangane eling ana Gusti Allah, itulah Allah pangeran kula jenengan. Fatabarakallahu rabbul alamin. Sungguh maha barokah, maha mulia, maha agung Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Itu jamaah sekalian. Intinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan semuanya, yang memberi rizkinya, ya. Maka sekaligus Allah adalah sang pemilik semesta alam ini, yang diciptakan Allah begitu sempurna, ya, berbagai macam planet, komet, bintang gemintang, masya Allah, langit yang biru tanpa tiang, ya, bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa tiang sebagaimana yang kita saksikan. Walaupun para ulama ahli hakikat mengatakan langit itu sebetulnya ada tiangnya, tapi kita yang tidak tahu, wallahu alam. Yang jelas ada hadis mengatakan langit ini tanpa tiang karena apa? Disonggo jenenge malaikat hafadzah. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu setiap langit ketemu dengan para nabi. Di situ ada hafadzahnya, ada penjaganya. Seperti itu jamaah sekalian. Oke. Nah, karena itu dia sematalah yang harus kita sembah, tidak menyekutukannya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan sampai kula jenengan sudah tahu, sudah diberitahu sama Allah bahwa kula jenengan disempurnakan Allah, dicukupi Allah, boyo ojo menyekutukan Allah. Ngoten maksudnya, itu insyaallah. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah dari Ibnu Mas'ud, qultu ya Rasulullah, saya mengatakan wahai Rasul, ayyudz dzambi a'dzamu, dosa apa yang paling agung ya Rasul? Qala antaj'ala niddan, antaj'ala lillahi niddan. Dosa yang paling gede niku adalah membikin tandingan Allah, padahal Allah itu yang menciptakanmu. Ibnu Mas'ud. Jadi kita semua jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga disebutkan dari Mu'adz bin Jabal, atadri ma haqqullahi ala ibadihi, tahukah kamu haknya Allah kepada hambanya itu apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah alias kewajiban kita kepada Allah itu ya menyembah kepada Allah
dengan tanpa menyekutukannya, ya, seperti itu. La yaqulanna ahadukum, jangan sampai sekali-kali kalian mengucapkan, ya, masya Allah wa sya'a fulan. Itu termasuk syirik, Pak, ya. Jangan sampai mengatakan bahwa ini adalah kehendak Allah dan kehendak si fulan. Itu tidak boleh. Misalnya gini, ngapunten, nggak contoh siapa iki ya? Pak Kusnar umpama. Pak Kusnar itu pernah saya tuh di warungnya minum es. Terus kula matur ngeten, niki kehendake Allah, ya kehendake Pak Kusnar. Niku mboten pareng. Berarti menjejerkan Pak Kusnar dengan Allah. Yang betul bagaimana? Walakin liyakul, hendaklah mengatakan masya Allah summa sya'a fulan. Oke? Jadi ini adalah kehendak Allah melalui, nah, ngaten nggih, melalui si fulan. Aku iso ngebetah niki yo kehendake Gusti Allah melalui sarana prasarana kula tenggene warunge Pak Kusnar ngoten niku. Nggih, itu jamaah sekalian, hati-hati, nggih. Baik, jamaah sekalian. Maka isi pokok kandungan ayat 21, banyak manusia yang enggan beribadah karena tidak tahu atau mungkin lupa bahwa ia adalah ciptaan Allah. Oke, kadang-kadang niku lali atau sok lali, ngelali lah istilahnya. Makanya menungso ora krasa. Beda ambek manungso. Lek jenengan insyaallah manungso, manunggaling kawula karo sing maha kuwasa. Nek gak ngerti karo sing maha kuwasa, akhirnya menungso ora krasa. Ngoten. Memahami betapa pentingnya beribadah. Itu ayat 21. Yang ketiga, selalu berusaha menjadi hamba Allah yang diridhoi, ya, dengan cara bertakwa. Ya, selalu bertakwa. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa di mana saja, kapan saja, agar kehambaan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu zoomnya habis. Tidak apa-apa ya. Apa mulai lagi? Coba. Tinggal sedikit sih sebetulnya. Oh, udah selesai nih ya. Oke, ya udah wis. Zoomnya mohon maaf Pak Babri. Gak bisa mengikuti sampai tuntas karena sudah habis waktu zoomnya. Karena ini zoom gratisan. Hanya dibatasi 40 menit. Nggih, ngaten nyuwun ngapunten ingkang kathah. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo, silakan, monggo Pak Kusnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz sudah menyinggung masalah sang antara. Oh iya. Itu artinya kan sokong dia saling menuso, bisa isi menuso mati. Itu kalau di dalam Islam pun ada ya namanya sama itu kamera. Artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana asalnya manusia? Kalau Ya. asalnya manusia dari Allah, seharusnya kembali kepada. Ya, betul. Nah, pertanyaannya sekarang ini banyak yang tidak mengetahui tentang kembali kepada Allah itu yang bagaimana, apa syarat-syarat untuk kembali kepada Allah itu. Jangan sampai asalnya dari Allah malah kembalinya bukan kepada Allah. Iya. Sasar. Iya. Nggih, matur nuwun. Makanya di akhir surah Al-Fatihah itu ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi itu bukan, mudah-mudahan kita kembalinya kepada Allah itu bukan orang yang dimurkai. Waladdallin, dan juga bukan orang yang tersesat. Ya seperti yang jenengan sampaikan tadi, wong asale teko Allah kok balike nang nggone liyane Allah, gitu. Ngoten niku kan jenenge salah kamar. Nggih, salah masuk. Mestinya kalau jenengan itu lahir fitrah,
mestine balike yo suci yang kita sebut dengan husnul khotimah itu. Nah, oleh karena itu piranti supados kula jenengan balike tegene Gusti Allah, maka yo khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pirantine nggih kula jenengan ibadah niku. Makanya ayat ini, ayat 2122 ini untuk melestarikan kefitrahan kula jenengan sebetulnya. Agar dari yang diciptakan Allah fitrah itu dengan tetap kita beribadah itu, Allah kemudian mengantarkan kula jenengan untuk kembali kepadanya tetap dalam keadaan sebagaimana mestinya. Di mana ciptaan Allah itu fa ahsana suwarakum gitu. Allah yang menciptakan dengan rupa yang baik, rohani jasmani yang sempurna, ahsani takwim. Lalu tiba-tiba kita tidak seperti manusia. Makanya supaya kita tetap seperti manusia, manusia yang mulia, maka dikei jenenge benteng namanya takwa. Dalam takwa itu ada sarana prasarana namanya ibadah. Nah, ibadah itu ada jismiyah, ada maliyah, ada akmaliyah. Ibadah itu berupa fisik kula jenengan, termasuk keluarga kula jenengan. Itu yang mendukung ibadah kula jenengan. Ada juga harta benda kula jenengan. Ya. Terus apalagi amal-amal kula jenengan. Nah, ketika kula jenengan kembali kepada Allah, ketika sampun sedo dadi jenazah, mangke termasuk sing ngiringi kula jenengan nggih tiga niki. Yo keluarga, sanak saudara, teman-teman kita gitu, mitra-mitra kita mengantarkan ke kuburan. Termasuk harta benda kula jenengan, nyewa ambulan, ngegai minuman, apalagi kalau bacaan tahlilan sampai 7 hari dan sebagainya, itu harta benda yang mengiringi, mengantarkan jenazah kula jenengan. Tapi nanti yang ketiga amal. Dari tiga-tiganya ini yang dua kembali. Gitu. Sesayang-sayangnya saya sama almarhumah istri saya, secinta-cintanya saya walaupun cantiknya ngalah-ngalahi Luna Maya dan Sofia Lacuba, ketika saya antar ke kuburan, saya pasti balik. Nggak mungkin saya melok nang jero kuburan. Tinggal amalnya. Karena amal inilah inti daripada penghantar kula jenengan untuk kembali kepada Allah agar tidak tersesat dari jalan Allah. Makanya bentuk kasih sayang Allah datang kula panjenengan, lalu panjenengan diberi Al-Qur'an, dikei petunjuk iki lho ngene carane ngoten. Lah bagi orang beriman ya percaya. Kayak kula jenengan direwangi ngeten iki grigingen sikile panas bokonge, kesel boyoke. Lho niku nggih demi supaya kula jenengan nebreni nuhoni petunjuke Allah ngono. Lah nek wong kafir ya gak semangat, Pak. Ya ngapain? Oh subuh-subuh kok gelem tangi. Oh kadang-kadang digugah bojone, ya ayo tangi subuh. Apa Dik imbuh malah ngoni. Wong iman boten langsung gregal jamaah. Apalagi ngadzan as-shalatu khairum minan naum. Ya, aja malah diartikan salat bagane sing enom-enom, jangan. Salat lebih baik daripada tidur. Keberkah jebret. Ngoten itu wong iman. Kenapa? Karena akan memburu keselamatan itu. Ya, hidayah itu kita raih. Gitu. Makanya yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah itu berkehendak untuk menunjukkan hambanya atau menyesatkan. Kenapa kok berkehendak? Karena yasha itu kehendak Allah tergantung usaha kula jenengan. Jenengan walaupun direwangi capek-capekan ngeten iki karena ingin merengkuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wong lahire apik kok gitu. Yuladu alal fitrah. Semua bayi itu dalam keadaan fitrah. Loh kok matine jembret kan ya eman-eman to, Pak. Ngoten, mulai dadi manungsa sing manunggaling rasa. Manungsa sing manunggal karo sing maha kuwasa. Lho ngoten niku. Ngene iki termasuk manungsa manunggaling rasa, kudu di perasaan, kepekaan sosial. Wong kita ya wis kesel kabeh. Gitu, direwangi ibu-ibu sembujung, mungkin mau mijiti sikile ya. Ya, melane gak usah suwe-suwe. Ini suruhnya kurang pirang menit, oh kurang. Nggih, masih banyak nggih.
Kita Pak Kusnari, Masya Allah. Jadi itu luar biasa. Makanya Asmo itu Kinario Joko. Ya, Pak Kusnar. Kusnar itu ya Kusnar. Kus itu apa ya? Motivasi. Nar itu semangat. Oh no, jadi motivasi kita untuk semangat, Pak. Lah Abah Rosid, nah, kenapa Abah Rosid? Rosid itu artinya orang yang memberi petunjuk. Makanya beliau itu kalau bertanya tidak hanya 1, 2, kadang-kadang sampai 5. Kenapa? Tujuannya memberikan petunjuk kepada kita. Mungkin Abah Rosid mau tanya, monggo silakan. Oh, saya tahu itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong, Mbak. Monggo. Memang ada beberapa pertanyaan. Nggih. Pertama yaitu yang sudah kajian itu coba saya secara teknologi air hujan buatan itu bagaimana? Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, banyak masalah-masalah dengan hujan di Jawa Timur saja, bukan di Indonesia. Iya. Di Mojokerto, Jember, bagaimana mensikapinya? Iya. Kalau Surabaya aman, Aman, bagaimana alhamdulillah. mensikapi dengan ayat-ayat tersebut? Masya Allah, gini. Yang ketiga, mungkin terlepas dari sini, tadi ada kajian subuh, jemaah subuh. Iya. Dalam hadis yang tidak salah, Sayyidina Umar berkata, berdoa semalam suntuk lebih baik berjemaah salat subuh. Iya, betul. Dan sunnah salat subuh lebih baik dari dunia seisinya. Yang ketiga, salat subuh ada di Al-Muslim itu sekarang ada Pak, gerakan Sedekah subuh. ya memberikan sedekah salat subuh. Iya. Karena hadisnya malaikat turun, Ya. orang yang memberikan Sedekah. salat subuh maka mendoakan. Ya. Tetapi orang yang tidak kasih di salat subuh Iya. dan mudah-mudahan tidak barokah. Iya. Nggih. Demikian, mohon Nggih. maaf. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandani kok. Nggih. Ini yang membuka cakrawala kita toh. Yang pertama terkait dengan hujan buatan. Itu hakikatnya ya dari Allah. Gitu. Kenapa kok dari Allah? Lalu yang buat air hujan siapa? Manusia. Kenapa manusia bisa membuat air hujan? Karena akalnya cerdas. Siapa yang ngasih akal? Kan kudu ngoten. Jangan oh itu nyatane segala pesawat manusia. Katanya semua yang diciptakan Allah. Ya memang manusia. Masa Allah bukan gaya pesawat? Allah bukan gaya meja, kursi, mimbar. Ya tentu manusia. Tapi manusia bisa menjadi seperti ini. Masjid Al-Hijrah ini. Siapa yang bisa merancang coba? Gitu. Ini enggak ahlinya. Tapi orang ahli itu kan sudah diberikan profesionalitas oleh Allah melalui akal yang sempurna. Ahsani takwim. Kan ngoten. Maka dengan akal yang sempurna ini dibimbing dengan keimanan sehingga menjadi khalifah fil ardi. Makanya dibahas ayat berikutnya tentang ayat terkait dengan khalifah fil ardi. Luar biasa itu, Pak. Ya, jadi hakikatnya dari Allah tapi melalui manusia. Jenengan iso ngrasakno satene mbakmu Kang Sumber umpama. Ya, itu dari Allah. Mana dari Allah? Oh, itu mbakmu sing bakar. Loh, itu sarana, Pak. Ngoten termasuk ngeten iki lho, Pak. Ini dari Allah ini. Loh, ustadz serakah kok yang sakmenake. Tapi kan melalui Pak menjaga masjid. Itu, Pak. Nggih, itu. Yang kedua, terkait dengan hujan yang di sana-sana itu kok bisa jadi kayak banjir dan sebagainya nggih. Lah itu jadi muhasabah buat kita. Harusnya idealitanya kalau bahasanya orang kampus seperti Faiz itu. Idealitanya itu kan hujan itu kan memberi manfaat. Gitu. Tapi kenapa kok memberi madarat? Ya.
Idealitanya harus memberikan manfaat, tapi kenapa faktanya, realitanya, ya kan, kok memberikan madarat? Nah itu yang harus kita muhasabah. Jangan-jangan banyak manusia yang karena tidak beriman itulah, ya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Umatnya Nabi Nuh awalnya kan baik-baik saja, Pak. Gitu? Kaumnya Nabi Hud awalnya bagus-bagus aja. Kaumnya Nabi Lut makmur tadinya. Tapi karena mendustakan ayat Allah, ya kan, digulung tikar sama Allah. Nah untung kita hanya diberikan peringatan, sana musibah supaya sini jadi muhasabah. Surabaya aman, yuk tetap istiqomah dalam iman. Ngoten Pak, jaga kerukunan, kebersamaan, jaga Surabaya. Ngono Pak. Saya kemarin sowan di rumah dinasnya ketua DPRD Surabaya. Orangnya non muslim tapi luar biasa Pak, sampai bantu dakwah. Pak Ustadz tuh dirangkul Pak, padahal kadang-kadang Ustadz lo gegeran dewe. ya itu harus jadi bahan peringatan buat kita itu. Terus yang ketiga terkait dengan, memang betul Pak, hadisnya sahih itu ya, jadi sholat subuh berjamaah itu lebih utama daripada sholat semalam suntuk. Padahal kalau jenengan dereng karuan sholat semalam suntuk, mau kadang-kadang sholat semalam ora sholat kok, yang ngontak ngantuk ngono tok. Ambil dulu sepak bola. Nek gak ngono delok film India ya Bu ya. Paling-paling nek gak ngono ya tangi tapi gak ada PR. Mari ngono nang jeding kadung malaikat rokib nggo buku catatan. Waduh, khozini karepe sholat, arepe wudu, arepe mandi jinabat. Balik kanan gerak turu meneh adano. Malaikat rokib kecewa. Nggih, ngaten. Sedangkan rakaatani minal fajri ya afdalu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu jauh lebih utama daripada dunia seisinya. Hadisnya sahih itu Pak. Yang terkait dengan sedekah, memang ada 2 malaikat. Setiap pagi, setiap subuh Allah turunkan 2 malaikat. Malakani yang zilani ila dunya. Kemudian 2 malaikat ini berdoa. Yang satu, Allahumma ti munfikon khalafa, ya Allah berikan ganti yang lebih barokah kepada orang yang sedekah subuh. Oh no Pak. Yang kedua berdoa Allahumma ti mumsikan talafa, ya Allah kayak ono tiang sing sakjane iso sedekah tapi moh berikan kebinasaan. Naudzubillah ya. Ini luar biasa Pak. Ini bukan pertanyaan, ini penjelasan buat kita. Nggih, wis ngoten mawon, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, dan seluruh jamaah Darul Hijrah ya Allah, serta para pemirsa dimanapun berada yang bisa mengikuti kajian ini melalui YouTube kami, melalui media sosial kami. Ya Allah, berkahi kami, ridhoi kami, panjangkan umur kami, kabulkan hajat-hajat kami, sembuhkan segala sakit kami, khususnya Abah Fathur ya Allah yang sedang sakit. Allahumma anta syafi la syifa illa syifauka. Engkau yang maha menyembuhkan segala macam penyakit, sembuhkan beliau ya Allah, sembuh yang tidak akan kambuh lagi, bisa bersama kami lagi di tengah-tengah kami untuk senantiasa mengkaji ayat-ayat-Mu ya Allah, menjadi barakah keluarga beliau ya Allah. Ya Allah, kami semuanya mendoakan Abah Pri yang mau umroh sekeluarga, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan, kesehatan, dan keberkahan, serta diijabahi doa-doa beliau di tanah suci, untuk mendoakan kami semua agar kami juga bisa menyusul beliau sekeluarga, bisa ke tanah suci panjenengan ya Allah, berziarah ke Makkah Madinah bil haji wal umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hidup yang sekali ini hidup yang mulia istiqomah dengan rezeki yang halal melimpah barakah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur nuwun ngapunten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.